Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah yang berdaulat yang terdapat dalam kitab Esra, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mengasihi umat-Nya dan juga Allah yang berdaulat. Dia tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan oleh umat-Nya. Allah mengasihi bangsa Israel, tetapi Dia tidak suka jika umat-Nya melakukan apa yang jahat di matanya. Kita akan mempelajari beberapa hal mengenai bentuk kedaulatan Allah, yakni pertama, Allah berdaulat untuk menghukum dan membebaskan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel seringkali melakukan apa yang jahat di mata Allah. Acap kali Allah mengirimkan utusannya untuk mengingatkan umat-Nya agar hidup benar dan mengasihi Allah. Tetapi mereka tidak mempedulikan setiap seruan yang datang kepada mereka. Hingga pada akhirnya, pada masa kepemimpinan Raja Yoyakin, yakni sekitar tahun 586 sebelum Masehi, Allah menunjukkan kedaulatannya dengan mengizinkan Raja Nebukadnezar, yakni Raja Negeri Babel, untuk menaklukkan umat-Nya. Bait Allah dihancurkan dan harta bendanya dirampas. Akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah, Allah mengizinkan mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Pembuangan yang dialami bangsa Israel merupakan bentuk penghukuman yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Allah bisa memakai siapa saja, termasuk bangsa yang tidak mengenal Allah, untuk menghukum umat-Nya yang tidak mau taat kepadanya. Puluhan tahun mereka di bawah tekanan sebagai bangsa buangan di tanah asing. Namun penghukuman yang Allah berikan kepada umat-Nya tidak untuk selamanya. Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat untuk umat-Nya. Namun dosa-dosa bangsa itulah yang menyebabkan Allah menghukum umat-Nya. Kita dapat melihat dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 64 sampai ayat yang ke-66. Allah juga menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya dengan cara membebaskan mereka dari tawanan. Poin yang kedua adalah Allah menggerakkan hati manusia. Sebagaimana dahulu Allah memakai Raja Babel untuk menawan umat-Nya ke pembuangan di Babel, Allah juga bisa menunjukkan kedaulatannya dengan cara menggerakkan hati Raja Kores, yang juga tidak mengenal Allah, untuk membebaskan umat-Nya dari pembuangan. Terdapat pada ayat yang pertama. Raja Kores atau dikenal dengan Kores Agung adalah Raja Negeri Persia. Dia berhasil menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Allah menggerakkan hati Raja Kores untuk membebaskan umat-Nya dari tawanan. Semua itu adalah untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Raja Kores mengumumkan tentang pembebasan bangsa Israel di seluruh kerajaannya. Bukan hanya membebaskan bangsa Israel, Raja Kores juga menyuruh agar umat Israel kembali ke Yerusalem untuk mendirikan rumah Tuhan dan memikirkan dana untuk kepulangan mereka. Terdapat pada ayat yang keempat. Dia juga mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah dirampas Nebukadnezar dari Yerusalem. Terdapat melihat dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa jika Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Jika Allah menghendaki pembaruan atas umat-Nya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan rencananya. Jika Allah sudah membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Segala yang terjadi dalam hidup kita adalah atas kuasa Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 menjelaskan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari, ada masa depan yang indah di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, percayalah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia sanggup mengadakan pemulihan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau dari kita adalah percaya kepada Dia.
hidup benar dan mengasihi Dia, maka rancangan Allah yang indah itu akan nyata dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas, Shalom.